Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 16 April 2025. Sari berita, Kementerian KLHK resmi menutup TPA Rate di Kelurahan Tanjung ND Selatan, Kabupaten ND. Seorang ibu melahirkan bayi kembar 4 di RSUD Ben Boy Ruteng. Bersama saya Joanna Bara, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui tim penegakan hukum Gakum KLHK resmi menutup tempat pembuangan akhir sampah di Rate, Kelurahan Tanjung, Kabupaten ND sejak Selasa 15 April 2025. Laporan Lady Badin. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND, Kanisius kepada RRI mengungkapkan bahwa mulai hari Selasa 15 April 2025 kemarin, tim penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Gakum KLHK resmi menutup tempat pembuangan akhir sampah di Rate, Kelurahan Tanjung, Kecamatan ND Selatan, Kabupaten ND. Penutupan ini ditandai dengan pemasangan palang di lokasi sebagai bentuk penghentian seluruh aktivitas pembuangan sampah open dumping. Hal ini dilakukan menurut Kanisius untuk menindaklanjuti implementasi peraturan Menteri terkait larangan sistem pembuangan sampah secara open dumping. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND kedatangan tamu dari Gakum Kementerian Lingkungan Hidup dari bagian penegakan hukum lingkungan hidup menindaklanjuti peraturan Menteri terkait penghentian sistem pembuangan sampah dengan cara open dumping. Untuk daerah-daerah yang tetap melakukan kegiatan open dumping, hari ini Kabupaten ND termasuk salah satunya daerah di mana oleh Gakum KLHK dipasangi papan larangan untuk melakukan segala aktivitas pembuangan sampah. Selanjutnya, dalam waktu 3 bulan daerah akan diberi kesempatan untuk menyediakan tanah TPA dan sistem pengelolaan TPA tidak menggunakan sistem open dumping tetapi dengan sistem TPST. Kanisius mengungkapkan bahwa Kabupaten ND masih menjadi salah satu daerah yang melakukan praktik tersebut. Dijelaskan Kadis DLHD Kabupaten ND, pemerintah Kabupaten ND diberi waktu 3 bulan oleh KLHK untuk mencari lokasi baru bagi pembangunan TPA berbasis sistem TPST atau tempat pengolahan sampah terpadu. Sistem TPST ini diwajibkan KLHK merupakan sistem pengolahan sampah yang modern yang mengutamakan pemilahan, pengolahan sampah organik menjadi kompos, daur ulang, dan hanya menyisakan residu yang akan ditimbun di TPA. Diakui Kanisius, hingga saat ini lokasi TPA baru belum dapat dieksekusi karena adanya persoalan di lapangan terkait permainan harga dan belum adanya appraisal resmi di Kabupaten ND. Tempat pengolahan sampah terpadu, mana di situ ada pemilahan, ada pengolahan kompos dan lain-lain, sehingga yang dibuang ke TPA betul-betul hanya residunya. Untuk kita ketahui di lokasi di TPA Rate ini adalah TPA yang kita sewa tanah lahan milik masyarakat. Selanjutnya pemerintah telah melakukan perubahan Perda RT RW untuk memperluas daerah untuk menjadi lokasi TPA. Kita akan mencari lokasi sampai Kecamatan ND dan Kecamatan Nangependa di 12 titik yang sudah kami survei di 2022 dan 2023. 2021, 2022 dan 2023 belum dieksekusi. Pertama karena masalah permainan harga di lapangan, yang kedua karena masalah mekanisme yang mungkin harus melibatkan appraisal. Kita di daerah belum ada appraisal sehingga kita belum sampai ke pengadaan lahannya. Dengan penutupan TPA Rate tersebut, pemerintah Kabupaten ND kini menghadapi tantangan besar untuk mempercepat peralihan sistem pengolahan sampah agar sesuai dengan regulasi nasional yang melarang metode open dumping sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup di wilayah Kabupaten ND. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Berita selanjutnya.
Masyarakat Desa Ngarasatu, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada mendukung penuh program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah pusat dengan menghibahkan lahan tidur kepada Kodim 1625 Ngada untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian produktif dan pembangunan koramil baru. Laporan Ferry Soo. Masyarakat kepada Kodim 1625 Ngada untuk dibangunkan satu kantor koramil. Program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah pusat mendapat dukungan penuh dari masyarakat Desa Ngarasatu, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada. Masyarakat secara sukarela menghibahkan lahan tidur kepada Kodim 1625 Ngada untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian produktif guna mendukung target swasembada pangan serta menyuplai kebutuhan program makan bergizi gratis di daerah. Komandan Kodim 1625 Ngada Letkol TZI Deni Wahyu Setiawan turun langsung ke Desa Ngarasatu untuk meninjau lokasi sekaligus menerima secara adat penyerahan lahan tersebut. Dalam kunjungan ini ia menegaskan bahwa lahan akan dimanfaatkan tidak hanya untuk pembangunan koramil baru tetapi juga untuk pengelolaan pertanian dan peternakan yang melibatkan masyarakat lokal dengan memanfaatkan potensi sumber air yang ada. Menurut Dandim, penyerahan lahan ini merupakan bentuk kepercayaan tinggi dari masyarakat kepada TNI dalam ikut serta memajukan daerah. Ia menyampaikan bahwa sinergi ini sangat penting untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya melalui sektor pertanian dan peternakan yang berkelanjutan. Berkeinginan untuk memberikan atau menghibahkan tanah masyarakat kepada Kodim 1625 Ngada untuk dibangunkan satu kantor koramil guna untuk mendampingi masyarakat, memberikan solusi kepada masyarakat, bersentuhan langsung dengan masyarakat, mengingat memang jarak yang cukup jauh antara Riung dan Riung Barat, di mana di Riung itu baru ada pos ramil, kemudian ada kantor polsek, sedangkan Riung Barat ini masih belum memiliki dari dua institusi tersebut. Siang hari ini selain melihat lokasi tanah untuk yang diberikan kepada Kodim tentang pembangunan koramil, kami juga mengajak masyarakat melihat untuk lokasi kedua, di mana lokasi ini digunakan untuk pertanian. Sementara anggota DPRD Kabupaten Ngada dari Dapil Riung, Bosko Ponong, turut menyambut baik inisiatif ini. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara TNI, DPRD, dan masyarakat dalam menyukseskan program pemerintah, khususnya dalam pemanfaatan lahan tidur menjadi aset produktif yang mampu meningkatkan ketahanan pangan daerah. Saya menyampaikan apresiasi dan atensi atas kunjungan Pak Dandim bersama rekan-rekan TNI hari ini. Dan kami akan bekerja berkolaborasi, kerja yang bersifat konstruktif antara pemerintah, masyarakat, TNI Polri juga dengan DPRD. Dan rencana kita karena kegiatan kita ke depan itu adalah perencanaan di daerah juga harus tegak lurus dengan perencanaan pusat dan provinsi. Tentunya penguatan makan bergizi gratis yang didukung dengan ketahanan pangan, infrastruktur, pertanian, jalan tani, kemudian air itu menjadi perhatian kita dari konteks politik anggaran dengan pemerintahan yang baru. Kegiatan peninjauan lahan oleh Kodim 1625 Ngada ini menjadi simbol komitmen bersama antara masyarakat, pemerintah daerah, dan TNI dalam membangun desa dari sektor pertanian. Harapannya melalui kerjasama ini akan tercipta sumber ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Kabupaten Ngada. RRI Kepala Dinas Lingkungan Hidup Seorang ibu melahirkan bayi kembar 4 di RSUD Ben Boy Ruteng, namun karena kondisi bayi prematur sehingga keempat bayi tersebut tidak dapat diselamatkan. Laporan Mario dari Ruteng, Manggarai. Duka mendalam dirasakan sebuah keluarga dari Desa Beawai, Kecamatan Lambaleda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur. Seorang ibu melahirkan bayi kembar 4 dalam kondisi prematur di Rumah Sakit Umum Daerah Ben Boy Ruteng pada Jumat 12 April 2025. Namun, keempat bayi tersebut tidak dapat diselamatkan dan meninggal dunia akibat kelahiran yang terlalu dini dengan usia kehamilan baru 19 minggu. Kepala Puskesmas Mano, Paskalis Jangkar, menjelaskan bahwa ibu tersebut telah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Ben Boy pada usia kehamilan 5 bulan setelah petugas kesehatan mendeteksi adanya kehamilan multiple.
terkait dengan ibu yang kemarin itu melahirkan kembar 4 di Rumah Sakit Ben Boy. Ibu ini dia dengan riwayat kehamilan keempat, kemudian 3 kehamilan sebelumnya lahir aman. Kemudian dia posisi umur ibu itu 39 tahun. Sejak pemeriksaan kehamilan yang kedua dia sudah terdeteksi memang bayi kembar. Usia kehamilan ibu itu antara 18 sampai 19 minggu, baru menginjak ke usia kehamilan 5 bulan. Tetapi tanggal 11 itu dia sudah mulai merasakan sakit perutnya, terus bidan periksa sudah ada tanda-tanda untuk proses melahirkan. Paskalis juga mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menyusun laporan kronologis kelahiran bayi kembar 4 tersebut. Laporan ini akan diserahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur untuk dilakukan evaluasi dan penilaian kompetensi tenaga medis yang menangani pasien tersebut. Laporan ini juga mencakup riwayat kehamilan pasien dan tindakan medis yang telah dilakukan. Berdasarkan laporan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan laporan itu nanti pihak dinas akan menilai kompetensi bidan yang melakukan pemeriksaan. Nanti ada tindak lanjutnya kalau misalnya dinilai bahwa itu karena kelemahan dari bidan ataupun tenaga kesehatan, nanti akan pembinaan ataupun peningkatan kapasitas bidan ataupun petugas kesehatan. dengan adanya evaluasi ini diharapkan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Manggarai Timur dapat meningkat dan masyarakat dapat merasa aman dan nyaman dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Dari Manggarai, Mario melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Wakil Bupati Nagekeo apresiasi peran BRI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi pelaku UMKM di Kabupaten Nagekeo. Laporan Nikolaus Makumeli. BRI sebagai salah satu lembaga perbankan yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah banyak berkontribusi dalam penguatan ekonomi daerah. Bank Rakyat Indonesia sebagai salah satu lembaga perbankan yang tidak hanya menyalurkan kredit tetapi juga aktif dalam program pemberdayaan bagi pelaku usaha kecil, mikro dan menengah di Kabupaten Nagekeo. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Nagekeo, Gonzalo Gracianus Mugasada, beberapa waktu lalu dalam penarikan undian Simpedes di lapangan Berdikaridanga Kabupaten Nagekeo. Menurutnya, program Simpedes produk BRI tidak hanya menjadi sarana menabung, tetapi juga memberikan kesempatan bagi nasabah untuk mendapatkan apresiasi dalam bentuk hadiah menarik sebagai motivasi untuk terus meningkatkan budaya menabung. BRI sebagai salah satu lembaga perbankan yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah banyak berkontribusi dalam penguatan ekonomi daerah, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Nagekeo. Program Simpedes bukan hanya menjadi sarana menabung, tetapi juga memberikan kesempatan bagi nasabah untuk mendapatkan apresiasi dalam bentuk hadiah menarik sebagai motivasi untuk terus meningkatkan budaya menabung. Dirinya berharap melalui kegiatan tersebut semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan serta mendorong penguatan literasi keuangan di Kabupaten Nagekeo ke depan. Dalam undian berhadiah Simpedes BRI tahun 2025, Katrina Bewa, nasabah BRI unit bayi, berhak membawa pulang 1 unit mobil. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan. Arus mudik dan balik lebaran 2025 berjalan lancar tanpa kendala bagi KM Awu, salah satu kapal favorit masyarakat dalam momen tahunan ini. Laporan Suimam. Hal itu disampaikan langsung oleh Nakoda KM Awu, Kapten Marvin Robi Masi saat konferensi pers di atas kapal Selasa 15 April 2025. Menurutnya, selama masa pelayaran lebaran tahun ini, KM Awu berhasil mempertahankan on-time performance tanpa adanya insiden. Selama arus mudik kemarin, KM Awu mengangkut hingga 10.000 penumpang. Jadi 2 minggu itu kapasitas penumpang trip kemarin 10.000 untuk Awu. Sampai
kita serap 10.000 2 minggu ya. Mungkin ini masih 5.000 sekian. Lanjut, Kapten Marvin menuturkan KM Awu sebagai kapal favorit masyarakat, terutama untuk daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T yang menjadi fokus pelayanan PT Pelni. Sementara itu, Kepala Cabang PT Pelni Ende, Ade Dinar Nugroho Pamungkas menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kelancaran arus angkutan laut Lebaran 2025. Pihak Pelni mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada KSOP kelas 4 Ende sebagai regulator, Pelindo Ende sebagai mitra, serta semua instansi yang turut mendukung kelancaran transportasi laut tahun ini. Dijelaskan, selama periode angkutan Lebaran dari 16 Maret hingga 16 April 2025 tercatat 3.335 penumpang naik dari pelabuhan IPND menggunakan kapal Pelni. 3 armada yang beroperasi selama periode tersebut adalah KM Awu, KM Wilis, dan KM Sabuk Nusantara 90. Dari kami PT Pelni untuk lonjakan masih tetap dari tren tahun lalu, karena kami juga membagi dengan perusahaan pelayaran yang lain agar masyarakat TND itu bisa dapat berpergian tidak dengan waktu yang berdekatan, jadi tidak rute yang sama dengan hari yang kita bagi-bagi, jadi masyarakat bisa memilih waktu-waktu untuk keberangkatannya. Ia melanjutkan, tidak ada insiden yang terjadi selama periode angkutan Lebaran. Koordinasi antara semua pihak berjalan dengan baik dan lancar, menjadi bukti bahwa sinergi antar instansi sangat efektif dalam mendukung kelancaran transportasi laut nasional. Ditambahkan Ade Dinar, Pelni berharap kolaborasi ini bisa terus diperkuat agar kedepannya pelayanan terhadap masyarakat, terutama di wilayah 3T, semakin maksimal. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap transportasi laut, KM Awu dan armada lainnya diharapkan terus menjadi pilihan utama dalam mobilitas antar pulau di Indonesia. BMKG melalui Stasiun Meteorologi Komodo mengingatkan masyarakat tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan memasuki periode musim kemarau. Laporan Epi Wahab. Kita perlu tetap mewaspadai untuk menghadapi musim kemarau ini. Kami menghimbau untuk para petani agar menyesuaikan pola tanam dengan memilih varietas tahan kering dan mengoptimalkan penggunaan air. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melalui Stasiun Meteorologi Komodo memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mengantisipasi dan meningkatkan kesiapsiagaan, terutama memasuki periode musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada pertengahan April hingga puncak musim kemarau pada Agustus hingga September 2025. Pihaknya juga menghimbau khususnya petani untuk menyesuaikan pola tanam dan memilih varietas tahan kering serta mengoptimalkan penggunaan air. Hal ini disampaikan langsung Kepala Stasiun Meteorologi Komodo, Maria Patricia Christine Seran, kepada RRI. Kita perlu tetap mewaspadai untuk menghadapi musim kemarau ini. Kami menghimbau untuk para petani agar menyesuaikan pola tanam dengan memilih varietas tahan kering dan mengoptimalkan penggunaan air, termasuk melalui embung atau sumur ataupun bisa juga dengan sumur-sumur resapan. Begitupun dengan masyarakat, dia menghimbau agar meningkatkan kesiapsiagaan memasuki periode musim kemarau, terutama terkait potensi kebakaran hutan, lahan, dan juga padang savana yang banyak terdapat di wilayah Manggarai Barat. Pada musim kemarau yang identik dengan kekeringan ini, kita juga perlu meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, khususnya di wilayah pebukitan atau savana yang rawan terbakar. Yang seperti kita ketahui kan, wilayah Manggarai Barat ini terutama di Labuan Bajo ini kan dikelilingi oleh pebukitan. Kemudian masyarakat juga perlu mewaspadai penurunan kualitas udara serta suhu panas lembab yang berpotensi mengganggu kenyamanan, terutama di daerah wilayah wisata seperti Labuan Bajo. Juga dengan mulai pengelolaan air bersih, mulai hemat air bersih lah, perlu ditingkatkan melalui distribusi air alternatif, kemudian bisa juga dengan edukasi pemanfaatan sumber daya air secara efisien. Selain itu, BMKG melalui Stasiun Meteorologi Komodo juga meminta untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca dan suhu ekstrim bagi wisatawan guna menjaga kenyamanan dan keamanan pada saat hendak berlibur. Dan untuk masyarakat juga diminta untuk menjaga kesehatan, menghindari aktivitas berlebih di siang hari, serta memastikan cukupnya kebutuhan cairan tubuh, serta instansi pemerintah maupun swasta untuk dapat mengoptimalkan sumber daya air dan pasokan energi untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melapor. Berita terakhir,
Warga RT 16 di wilayah tempat pembuangan akhir TPA Rate, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende menilai pemerintah daerah belum menunjukkan perhatian serius terhadap persoalan dasar mereka. Laporan Rovinus Wula. Sejumlah masalah yang telah bertahun-tahun disuarakan melalui berbagai forum musyawarah belum kunjung mendapat tanggapan nyata dari pemerintah Kabupaten Ende. Ketua RT 16 Faisal saat dikonfirmasi RRI pada Selasa 15 April 2025 mengungkapkan bahwa kondisi hidup warga di sekitar TPA sangat memprihatinkan. Ia menyebutkan bahwa persoalan yang hingga kini belum terselesaikan seperti air minum bersih, pencemaran lingkungan, kurangnya penerangan jalan hingga abrasi pantai. Faisal mengatakan permasalahan tersebut telah disampaikan berulang kali dalam musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang di tingkat kelurahan, kecamatan bahkan kabupaten. Namun menurutnya aspirasi warga seolah hanya menjadi catatan tanpa solusi. Air bersih adalah kebutuhan dasar tapi hingga hari ini pemerintah belum juga memberikan solusi nyata. Warga harus membeli air bersih seharga 100.000 hingga 120.000 per tangki untuk keperluan sehari-hari. Pemda Ende ini sebatas untuk semprot lalat saja tidak ada anggaran. Tapi sampahnya tiap hari, buang tiap hari. Orang-orang pemerintah juga bikin hati sakit masyarakat kami di sini. Kenapa? Mereka omong di mana forum di mana-mana yang kami pernah ikuti bilang bahwa di sini tidak sesuai aturan. TPA di sini tidak layak baik dari segi aturan maupun AMDAL segala macam. Tapi mereka buang terus. Nah, perhatian masyarakat juga kurang. Kami di sini kan masyarakat sebenarnya tidak menolak Bapak. Tapi permintaan kami masyarakat di sini supaya pemerintah ada timbal baliknya juga. Jangan cuma tahu buang sampah, tapi perhatian masyarakat tidak ada. Misalnya sarana dan prasarana, misalnya air bersih. Dalam hal air ini Pemda tidak pernah hadir. Masa masyarakat kan disuruh beli air sendiri. Sampai dia beli air tangki. Satu tangki ada yang 100, ada yang 120. Itu pun tidak sampai 1 bulan. Susah. Itu dalam soal air. Terus penerangan jalan juga minim sekali. Gelap kami di sini. Harapan saya kan Ende baru kan Ende terang. Supaya agak terang semua. Ende bersih juga. Yang bersih cuma di kotanya Bapak. Di sini kami lalat. Semprot lalat kemarin saya ribut di Musrenbang. Faisal juga menyoroti letak TPA yang berdekatan dengan pemukiman warga yang berdampak buruk terhadap kesehatan dan kenyamanan lingkungan. Menurutnya, warga sudah terlalu lama bersabar dan merasa seperti dilupakan oleh pemerintah. Faisal menyampaikan bahwa kontribusi warga Rate sangat besar terhadap kebersihan kota Ende. Namun menurutnya, pemerintah tidak menunjukkan timbal balik atas jasa warga yang harus hidup berdampingan dengan sampah kota setiap hari. Melalui RRI, Faisal menyampaikan harapan kepada Bupati terpilih agar betul-betul membawa perubahan bagi Ende. Minimal perhatikan warga yang bermukim di wilayah Rate, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan. RRI Ende Rovinus Wula melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.